Bismillahirrahmanirrahim. Sambunglah batinnya kita kepada guru dengan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Rajin mengamalkan apa yang diajarkan dan dinasehatkan guru kita, karena itu adalah jalan untuk mendapatkan madat atau anugerah keilmuan dohir dan batin dari seorang guru. 2. Sering-sering mengirimkan hadiah Fatihah kepada guru meskipun masih hidup, terlebih-lebih lagi yang telah wafat. 3. Ta'zim dan penuh hormat dohir maupun batin kepada guru, sebagaimana menghormati orang tuamu sendiri, karena orang tuamu mengantarkan hadirnya dirimu di dunia, akan tetapi guru mengangkat dirimu ke langit hingga ke alam akhirat. 4. Menerima instruksi guru dengan sepenuh hati tanpa mendebat, menentang, apalagi berseberangan dengan guru di muka maupun di belakangnya. 5. Selalu berusaha menyatukan lisan, gerak, akhlak, pikiran, pemahaman, batin dan rasa dengan guru. Daripada itu semua, peganglah erat-erat, maka sambungan batin kita dengan guru akan semakin kuat dan kucuran ilmu dohir dan batin dari guru ke murid akan mudah, cepat dan deras. Dari situlah jalan tercepat untuk mampu terbuka hijab menuju pintu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabb. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Di mana maulid ini yang kita baca setiap malam Ahad, bahwasannya kita kenal daripada Al-Imam Arif Bilal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah cucu dari baginda suci Nabi Muhammad SAW, daripada jalur Sayyidina Husain, dan abaknya, bapaknya adalah seorang muftinya Mekah Madinah pada saat itu, di zaman itu, yaitulah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau dilahirkan daripada kota Sewun dan beliau ditarbiyah jauh dari keluarganya, dari bapak dan kakak-kakaknya. Beliau hidup seorang berdua dengan ibundanya. Dari kecil lah ibundanya mentarbiyah beliau. Lah Habib Ali belajar di semua ulama, daripada keluarganya ibundanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sampai beliau menjadi seorang tahfiz, sampai beliau menjadi seorang yang menguasai faham banyak ilmu. Di masa beliau kecil, di umur 5 tahun udah menghatamkan Quran dengan syarat dan nuzul ayat-ayatnya. Semua isi-isinya dibedah semua sama Habib Ali di usia 5 tahun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai akhir beliau mencapai perjalanan spiritual di masa kalau kita masih SD, bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Karena ibundanya bilang, yang kita masyhur kita dengar, kamu ya Habib Ali bukan anak saya kalau nggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi masa SD udah ketemu Nabi dalam mimpi, tapi ibundanya masih belum bisa menerima atau dia dalam mimpi. Sampai akhirnya beliau memujahadahkan dirinya hingga beliau mendohirkan baginda Nabi SAW di kamarnya, sehingga Habib Ali bilang, merangkak pada saat itu ke kamar ibundanya, ya ibu, ya umi, sungguh Nabi Muhammad SAW telah hadir di dalam kamarku, silakan lihat. Akhirnya ibundanya melihat wajah suci baginda Nabi SAW dengan kondisi terlihat dengan mata dohir, mata telanjang. Pingsanlah ibundanya. Tapi pada saat itu yang namanya mendohirkan Nabi Muhammad SAW belum bisa disentuh, tapi sudah dilihat dengan mata kepala telanjang.
Singkat cerita, Habib Ali melanjutkan tarbiyah kepada bapaknya di kota suci Mekah, juga kepada kakaknya Habib Hussein bin Muhammad Al-Habsyi, guru daripada Mbah Hasim Asy'ari, juga guru daripada Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Amin Kabawi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lengkaplah ilmu dhahiriyah wal batin yang dimiliki oleh kita baca maulidnya pada malam hari ini. Sempurna ilmunya, tapi belum bisa menyentuh tangan suci dan memeluk badan suci Nabi Muhammad SAW. Hingga kerinduan itu semakin tinggi, semakin hebat. Semakin hari semakin kuat, semakin hebat. Hingga akhirnya, ya Rasulullah, ada yang ingin saya memegang wajah, memegang tanganmu, menyentuh wajahmu, mencium keningmu, memeluk badanmu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi bilang, ya Habib Ali, kalau engkau ingin berjumpa dengan jasadku, saya selalu bisa menembus daripada alam panah ini, dari keadaan rohaniyah ke alam dohir, harus minta bantuan daripada Syekhul Futu Akbar, dari punya guru Al Habib Ali, yaitu di kota Huraidah, di kota Huraidah. Akhirnya Habib Ali berjalan dari Sewon ke Huraidah, berjumpa dengan seorang penjual madu. Padahal Habib Ali ini udah banyak ketemu aulia, baik di pasar-pasar, baik di itu. Beliau mampu membuka tabir daripada aulia, belajar ke banyak aulia. Tapi Syekhul Akbarnya dari seorang penjual madu, dari keturunan Nabi SAW, dari cucu Sahibul Ratib Al-Atos yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atos, yang adiknya ada makomnya di Pekalongan, yaitu Habib Ahmad Sofi bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Kakaknya itu bernama Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Pada saat itu di Huraidah, Habib Abu Bakar dikenal hanya seorang penjual madu, hanya seorang yang ya sekedar alim, nggak menonjolkan apa-apa. Tapi karena basirah Nabi SAW yang dikatakan kepada Habib Ali, melangkahlah Habib Ali dari Sewon ke kota Huraidah. Berapa jaraknya itu? Pernah ke Huraidah? Belum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dilihat hanya seorang madu, dari pagi buka toko, sore buka toko, kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi Habib Ali melihat secara tajamnya mata batin daripada asahan ibunda dan bapaknya dan guru-gurunya, juga asal petunjuk Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya terbukalah Futu Akbar, berjumpalah dohiriyah Nabi Muhammad SAW lewat bantuan daripada gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atos, yang selalu ditulis syairnya banyak. Abi Bakarin Atul Kas, yang kita dengar itu pujian terhadap gurunya. Hingga masyarakat Huraidah baru tahu nih si penjual madu adalah Syekhul Akbar wa Qutbul Ghaus, yang menyentuh makam Al-Jailani, mendohirkan Sahibul Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan juga mendohirkan Nabi Muhammad SAW. Barulah turun ilmunya sempurna Al-Jailani daripada makamnya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Habsyi. Pada saat itu sampai-sampai anak daripada Habib Abu Bakar yang bernama Habib Salim bin Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atos berkata kepada Habib Ali, kalau bukan karena Habib Ali yang membuka tabir saya punya bapak, saya nggak tahu betapa tingginya derajat saya punya bapak yang mampu menembus ruang dan waktu dan mendohirkan Nabi Muhammad SAW. Ini ada wali-wali kayak gini, Al-Ghaus ini ada. Betapa ini saya lama bertahun-tahun menahan daripada perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan suci Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu di kediaman Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Saya pikir saya doang yang mengalami, nggak tahu beberapa Habib yang semua yang kita kenal saat ini mengalami hal yang sama.
ada yang bertemu dengan Imam Syafi'i, Dhahiriyah, ada yang ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambali, Dhahiriyah, melalui tangan suci daripada Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Mungkin Pak Mardani pada saat itu nggak kenal Walid siapa, taunya guru agama, seorang habaib. Padahal beliau menyapai makam Al-Jailani, mendahirkan seorang daripada ruh menjadi jasad yang bisa disentuh. Banyak saksi-saksinya, tapi mungkin banyak yang menyimpan dan juga banyak yang bisa diambil hibroh bahwasannya manusia suci yang terjaga dengan bimbingan suci mampu menembus daripada alam yang tidak kita kenal, bahkan alam yang nanti kita akan tuju. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah keutamaannya Habib Ali, melihat seseorang daripada ruhaniyah bimbingan suci Nabi Muhammad SAW. Coba ada nggak orang begitu zaman sekarang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Sayyidul Walid kita kenal kutub waktu pada saat itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah mengambil kekutuban dari Sayyidul Walid. Habib Umar bin Hafiz, Habib Zain bin Abdul Rahim, bahkan Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Luar biasa, kalau Indonesia punya kutub yang tersembunyi. Kalau orang ngelihat nggak kelihatan, karena begitu terangnya dia punya cahaya, seperti lilin yang menerangi sekitarnya, tapi orang yang dekatnya tidak melihat bahwa orang ini, seorang guru ini mampu membawa murid-muridnya untuk mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Fi huraidah nadarna wandur alaina bijahil Mustafa. Allahumma sholli ala Muhammad. Fi uraidah nadarna wandur alaina. Dengan berkah waidah terciptalah simtudurar ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Fi uraidah nadarna wandur alaina bijahil Mustafa Ahmad. Fi huraidah nadarna wandur alaina ya Allah ya Rasulullah bijahil Mustafa Ahmad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika wa habibika ya Rasulullah Nabil Ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika wa habibika wa habibika Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Allah
Agisna ila bidnillah sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya fi asyari wa daraji abada ya Sadaqalamu fi tadwini